Jamak takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat dan dilaksanakan sholatnya pada waktu sholat yang kedua. Misal mengumpulkan sholat duhur dan asar, mengerjakannya di waktu asar. Artinya yang duhurnya ini ditarik dikerjakan di waktu asar. Mengumpulkan maghrib dan isya, yang maghribnya ditarik dikerjakan di waktu isya. Itulah jamak takhir. Dan jamak takhir ini ada syaratnya. Apa saja syarat jamak takhir? Ini ada keterangannya di kitab Safinatun Najah halaman 90, dan ini adalah kitab fikih dasar madhab Syafi'i. Paslun surutu jam'i takhiri ithnani niatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula wa ma yasauha wa dawamul udhri ila tamami thaniyati. Syarat jamak takhir itu ada dua. Yang pertama adalah niat mengakhirkan sholat, ya, niat mengakhirkan sholat yang pertama untuk dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Kapan niat mengakhirkan sholatnya ini? Nah, niat mengakhirkan sholatnya ini sekaligus niat jamak takhirnya adalah di waktu sholat yang pertama. Artinya kalau mau menjamak sholat zuhur dan asar di jamak takhir, berarti zuhurnya ditarik ke waktu asar, maka di waktu sholat yang pertama, yakni di waktu sholat zuhur, itu harus niat mengakhirkan sholat duhur untuk dilaksanakan di waktu asar dengan dijamak. Bagaimana niatnya? Nawaitu ta'khira dhuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar untuk dijamak. Ya, dan yang terpenting hadirkan niat ini di hati, ya, di waktu sholat yang pertama. Berarti kalau dalam contoh ini dalam waktu sholat duhur. Yang terpenting tuh gak mesti niat mengakhirkannya ini pas jam 12 pas masuk waktu duhur. Bisa di jam 1, bisa di jam 2. Asal yang terpenting masih di waktu duhur. Jangan sampai niat mengakhirkan sholatnya ini pas udah masuk waktu asar. Maka itu tidak sah syarat, karena tidak memenuhi syarat jamak takhir. Dan niat mengakhirkan sholat ini itu sekaligus niat jamaknya. Ya, berarti dengan adanya kakak niat mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar untuk dijamak, berarti kakak sudah bermaksud menjamak, begitu, menjamak sholat duhur dengan asar dengan jamak takhir. Kemudian syarat yang kedua adalah wadawamul udri ila tamami thaniyati. Harus langgeng udurnya, harus masih ada udurnya sampai selesai melaksanakan sholat yang kedua. Artinya ketika nanti melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat asar, itu selesai melaksanakan sholat asar itu harus masih dalam keadaan udzur. Nah, udzurnya apa? Kalau misalkan kakak menjamak takhir ini alasannya karena bepergian yang jaraknya ini mencapai 2 marhalah, kemudian kakak menjamak takhir, maka sampai melaksanakan sholat yang kedua, yakni sholat asar, itu harus masih dalam keadaan safar, masih dalam perjalanan. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika menjamak takhir, ada yang melaksanakannya di rumah. Itu pernah nih saya ketika bepergian rombongan gitu, rombongan, kemudian ketika itu di jamak takhir, ya, sholatnya maghrib di jamak ke isya, di perjalanan tuh si bis berhenti dulu, ya, bis ziarah ini berhenti dulu, kemudian turun, itu waktu itu sekitar jam 12 malam turun untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di jamak takhir. Nah, ada beberapa penumpang yang tidak turun. Waktu itu saya tanya, kenapa kok tidak turun untuk melaksanakan jamak takhir gitu. Nah, apakah haid? Jawabannya tidak haid. Jawabannya nanti sholatnya, ya, sholat maghrib dan isyanya mau di rumah. Nah, ini salah. Kalau sudah sampai di rumah, itu masih bepergian atau tidak? Jawabannya kan sudah tidak bepergian, sudah tidak safar, karena sudah ada di rumah. Artinya tidak ada udzurnya. Kan adanya diperbolehkan menjamak itu karena ada udzur. Ini udzurnya udah hilang kok. Udah sampai di rumah. Gitu. Makanya tidak boleh menjamak takhir ini ketika udzurnya sudah hilang.
Ya, berarti kalau udhurnya ini berupa bepergian atau safar, maka ketika melaksanakan sholat pertama dan sholat kedua itu kita masih safar. Begitu. Nah, namun memang ada pendapat lain di dalam mazhab Hambali itu yang mengatakan boleh kok menjamak takhir di rumah, tapi ada syaratnya dari mazhab Hambali ya. Bahwa syaratnya adalah ketika masuk waktu sholat yang kedua, berarti kalau dalam contoh ini masuk waktu sholat asar, itu masih dalam perjalanan, masih safar. Begitu, itu syaratnya. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, itu pokoknya melaksanakan sholat pertama dan melaksanakan sholat kedua, itu harus masih ada udhurnya, harus masih safar ya. Kalau udhurnya karena sakit, berarti melaksanakan sholat pertama dan melaksanakan sholat kedua itu harus memang masih sedang sakitnya, belum sembuh. Nah, yang lebih parah lagi nih, ada kadang seperti ini ya. Orang yang mau menjamak takhir, mau bepergian. Saya mau pergi nih misalkan ke Jakarta. Nah, berangkatnya itu di waktu maghrib ya. Waktu maghrib, kemudian di waktu maghrib itu saya gak sholat karena saya kan mau jamak takhir. Nanti di waktu isya mengerjakannya. Padahal isya pun belum berangkat juga. Terus setelah itu di sholat jamak lah di rumah, jamak takhir maghrib dan isya ya di rumah. Habis itu bepergian. Nah, ini juga salah. Kenapa? Sebab adanya udhurnya itu belum ada. Diperbolehkan jamak ini kan karena udhurnya, ada udhur. Ya, ini contohnya safar. Ini safarnya aja belum, masih di rumah. Tiba-tiba di rumah dia sudah menjamak gitu. Kalau yang ini itu tidak ada pendapat ulama yang membolehkan. Artinya kalau sebelum bepergian ya kok sudah menjamak di rumah, itu tidak ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau sudah bepergian, ini dalam perjalanan, ada safarnya, kemudian kok dia baru melaksanakan sholat jamaknya ketika sampai rumah ya. Jadi sudah nih safarnya memang ada sebelumnya udhurnya, tapi baru melaksanakannya setelah sampai di rumah. Itu menurut madhab Syafi'i tidak sah, tapi ada yang menghukumi sah, yakni madhab Hambali, dengan syarat ketika masuk waktu sholat yang kedua itu masih dalam kondisi safar. Begitu kira-kira. Dan bagaimana sih prakteknya? Ya, praktek jamak takhir ini. Niat mengakhirkan sholat dulu di waktu sholat duhur. Nawaitu takhirat duhri ilal asri li ajma bainahuma. Jangan lupa ya di hatinya juga niat. Kemudian nanti misalkan perjalanan gitu. Nanti pas masuk waktu sholat asar, misalkan di jam 4 mampir ke masjid melaksanakan sholat. Nah, sholat mana dulu yang dilaksanakan? Duhur dulu apa asar dulu? Jawabannya bebas. Kalau jamak takhir bebas, boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Tapi kalau jamak takdim wajib sholat yang awal dulu, artinya wajib duhur dulu kalau jamak takdim. Karena ini jamak takhir jadi bebas. Nah, kemudian misal saya pilihnya sholat duhur dulu. Maka ya ketika akan melaksanakan sholat tinggal niat sholat biasa. Usolli fardhu duhri niatnya. Tidak pakai jamak-jamak lagi. Kenapa? Karena niat jamak takhirnya ini sudah tadi di waktu sholat yang pertama. Ketika kita niat mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar untuk dijamak, nah itu niat jamaknya. Nah, jadi kita tinggal sholat biasa dengan niat biasa. Usolli fardhu duhri. Nah, kemudian 4 rakaat, salam, kemudian laksanakan sholat asar, usolli fardhol asri. Laksanakan 4 rakaat, lalu salam. Bagaimana kalau mau dijamak sekaligus dikosor? Kalau mau dijamak sekaligus dikosor, maka nanti tinggal pakai rokataini atau bisa pakai maksuratan. Usolli fardhod duhri rokataini lillahi ta'ala. Nanti pas sholat asarnya usolli fardhol asri rokataini lillahi ta'ala. Begitu, berarti dia sholatnya duhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian asar 2 rakaat, kemudian salam. Karena dia jamak sekaligus qosor. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.